Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah faradis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa khairul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ilal yaumil mi'ad amma ba'du. Hadradal mukarramin wa muazzamin, para alim ulama yang senantiasa kita taati segala fatwa serta nasihatnya, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, kepada yang terhormat Bapak Dr. Ustadz Roni Hidayat LCMA, serta jamaah Madrasah Perantaraan Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukuri Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat Islam dan iman, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah barokah ini, kita dapat berkumpul bermuajahah di acara Madrasah Perantaraan Online Ahad pada kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan ke pangkuan baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya Rasul yang mampu memberi syafaati fi yaumil qiyamah, dan semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya fi dunia hadal akhirah. Amin, amin yang robbal alamin. Saya Isnani dari Majelis Ukhuwah Islamiyah Yunlong akan membacakan susunan acara pada kesempatan MPO Ahad ini. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, acara yang keempat adalah pemberian materi, acara yang kelima adalah tanya jawab, dan yang keenam adalah doa sekaligus penutup. Jamaah MPO Ahad ini, sebelum kita acara mulai, marilah kita membacakan pembuka acara ini dengan pembacaan Ummul Khitab. Biridha illa ta'ali wa bisafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bibarakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal jami'il wa muslimina amin. Acara yang kedua ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 175. Ya, ayat 175. Ya, Ali Imran, ayat 75, yang akan dilantunkan oleh Ukhti Nur Hamimah dari Majelis Ukhuwah Islamiyah Yunlong. Kepada beliau dipersilahkan. 75 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Amin. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alayhi qa'ima. Allah. Dzalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil.
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين Allah. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لخلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul qadim, sadaqallahul qadim, sadaqallahul qadim. Demikian pembacaan surah-surah Al-Quran pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah MPU sekalian, pada kesempatan sore ini, sebelum kajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ustadz Hidayat, Roni Hidayat LCMA, sebelumnya kami ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekaman yang akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong, Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Acara yang selanjutnya adalah pemberian materi dengan kajian materi Rasulullah dan peradaban Islam yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Ustadz Roni Hidayat LCMA. Kepada beliau dipersilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mboten enten suara saya nggih? Suaranya nggak jelas, Ustaz. Suaranya kurang jelas. Ngapunten Ustaz, suaranipun kurang jelas. Suaranya hilang. Ustadz mic-nya belum dibuka, mikrofonnya belum dibuka, Ustadz. Umurnya belum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Alhamdulillah, sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Ustaz. Sudah jelas, Ustadz, Sampun. sekarang. Ya sudah. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha Amin. illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji tema yang hampir sama ya, sama dengan tema yang kemarin, cuman mungkin ini agak pendalaman dan lanjutan dari tema yang kemarin tentang Rasulullah dan peradaban Islam. Sedikit kita kembali melihat bahwa belajar itu, ya ini kalau dilihat bahwa belajar itu dimulai dari mana? Belajar itu dimulai dari akidah lebih dahulu, baru Al-Quran. Begitu kata Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain. Nahnu nu'allimul iman qabla Al-Quran. Kami diajarkan iman sebelum kami diajarkan Al-Quran, kata para sahabat. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan kami. Terus bagaimana cara Rasulullah mengajarkan iman kepada para sahabat sebelum Al-Quran? Bukan seperti kita mengajarkan iman kepada anak kita atau murid kita yang buka buku akidah, buka buku tauhid, kemudian ngafalin asma, nama-nama Allah, atau teori-teori yang bersifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak seperti itu Rasulullah mengajarkan sahabat. Ya, pelajaran akidah itu langsung praktek, langsung dipraktekkan. Misalnya ketika makan, anak itu diajarkan, nak, coba bagaimana kau melihat makanan yang masuk ke dalam mulut. Kok bisa dia masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah oleh gigi, kemudian dia masuk ke tenggorokan, langsung ke perut, dan dia menjadi kekuatan bagi orang yang makan. Jadi dimasukkan begitu langsung kepada anak. Dimasukkan pada diri juga begitu. Cara Rasulullah mengajarkan sahabat begitu. Ketika kelihatan hujan turun, langsung, di mana kok hujan bisa turun dari langit? Siapa yang menurunkan? Pasti yang menurunkan adalah Yang Maha Kuasa. Karena kita orang yang modern saja naik ke atas, sudah bisa kita naik ke atas langit dengan pesawat udara, tapi kita tidak melihat ada orang yang menyiram-nyiramkan air dari atas. Terus air tersebut jatuh dengan jatuh setetes-setetes gitu.
bukan seperti orang yang nyiram air pakai ember kemudian jatuhnya secara gerombolan atau besar gitu, bisa hancur atap rumah kita. Tapi dia jatuh dia begitu enak air hujan tersebut. Dari mana asal air itu? Itu air itu berasal dari laut yang diangkat oleh panasnya cahaya matahari menjadi uap, kemudian berkumpul ke awan, kemudian awan menurunkan air hujan. Kalau bukan kekuasaan Allah, kalau kekuasaan yang maha kuasa tentu dia tidak bisa menurunkan. Jadi langsung begitu. Ketika kita melihat bahwa bagaimana petani menanam tumbuh-tumbuhan, kemudian dia tumbuh, kemudian dia berbatang, kemudian dia berbuah. Begitu cara mengajarkan akidah kepada anak, langsung begitu, langsung praktek, langsung melihat, tanamkan. Dia akidah itu nggak dihafal, dia sistemnya ditanamkan. Begitu juga ya kalau belajar fikih ke anak-anak gitu ya, belajar fikih, mengajarkan fikih, termasuk pada diri kita sendiri. Itu ngajarin fikih itu bukan, ayo nak, berapa rukun wudhu, berapa rukun sholat. Nak, coba bacakan niat wudhu, bacakan niat sholat, bacakan ayat-ayat sholat. Enggak begitu cara ngajarkannya. Contoh dulu ketika Utsman bin Affan dia mengajarkan para sahabat dalam berwudhu, Utsman bin Affan hanya minta, mana, datangkan kepadaku air, kemudian air tersebut diambil sama Utsman bin Affan, kemudian dia mengatakan, begini cara berwudhu, coba kalian lihat, praktekkan. Langsung kumur-kumur, kemudian cuci hidung, cuci tangan, kemudian langsung muka, tangan sampai ke siku, tangan kiri sampai ke siku, kemudian kepala, balik ke depan, kemudian langsung telinga, kaki, kemudian dia berkata, begini aku diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan seperti ini, berarti dia masuk surga. Itu kata Ustaz. Bukan pakai teori berapa rukun wudhu, berapa sunat wudhu. Enggak begitu cara mengajarkannya. Jadi langsung praktek. Makanya para sahabat itu mengatakan, kami diajarkan iman sebelum Al-Quran. Terus kami juga diajarkan adab sebelum ilmu. Kami diajarkan adab sebelum ilmu. Jadi beradab dulu baru berilmu. Kata Abdullah bin Mubarak mengatakan seperti ini. Adab itu sulusai ilmu. Adab itu 2/3 ilmu. Kalau seandainya ada orang beradab, dia berilmu, tapi dia tidak beradab, berarti dia sudah hilang 2/3 dari ilmunya. Tapi kalau dia berilmu, tapi kalau dia beradab, walaupun tidak berilmu, maka dia sudah mendapatkan 2/3 keberkahan. 2/3 keberkahan hidup. Jadi adab itu penting. Maka anak-anak tersebut, mau beginilah cara Rasulullah membuat peradaban itu. Adab dulu, adab itu dipraktekkan. Adab itu ada yang diusahakan. Adab itu kan akhlak. Ini orang beradab, disebut orang beradab ya. Adab itu adalah akhlak. Akhlak. Akhlak itu ada di dalam diri sejak kita lahir. Ada juga adab itu yang diusahakan. Dulu pernah datang orang dari sebuah daerah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya. Apa kata Rasulullah? Fi nafsika, dalam dirimu ada 2 sifat yang Allah cintai. Khoslatani, sifataini khoslat yuhibbunallah. 2 sifat yang Allah suka terhadap kamu. Apa 2 sifat tersebut yang ada dalam diri? Kata Nabi SAW, al-hilmu wal-anah. Kamu ini sebenarnya Allah sudah suka. Padahal dia orang baru ini, baru masuk Islam. Allah suka dari sifat kamu 2 semenjak kamu lahir atau kamu ada di bumi ini. Apa sifat dari kamu yang 2 ini? Yang pertama, al-hilmu. Kamu ini orangnya penyantun. Santun, penyantun, orang lembut gitu. Al-hilmu, halim. Al-hilmu wal-anah. Kamu ini orangnya tidak tergesa-gesa. Berpikir matang baru melakukan sesuatu. Allah suka. Kapan itu ada pada diriku, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Ada sejak kamu kecil. Jadi sebenarnya dalam diri itu ada sifat baik dari semenjak kita lahir. Tapi ada juga, misalnya ini sebagian orang kan ada juga ketika dia terlahir dalam kondisi sabar. Sulit memang dia sulit dia kalau marah itu sulit.
Ada juga orang yang terlahir dalam kondisi marah gitu, pemarah aja kalau dia sabar. Tapi ingat, semua sifat itu bisa diusahakan. Semua sifat bisa diusahakan. Misalnya orang yang pelit diusahakan aja jadi dermawan terus-menerus, nanti dia akan jadi dermawan. Makanya orang ada sifat baik dalam diri, tapi ada juga orang yang tidak punya sifat baik dalam diri, tapi dengan peradaban dia bisa menjadi baik. Makanya peradaban itu berasal dari kata adab. Berasal dari kata adab. Dan adab itu bersentuhan dengan ilmu. Tapi sebelum berilmu, beradab terlebih dahulu. Adab itu ngajarinya bukan teori-teori adab ya, bukan teori-teori adab. Misalnya kalau lewat di depan orang tua harus nunduk ya nak, bukan teori, tapi memang dipraktekkan langsung. Begitu cara mengajarkan, cara Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat. Dan Islam itu adalah agama yang mudah. Kembali kita ke tema. Tema kita adalah Rasulullah dan peradaban. Peradaban. Jadi bagaimana cara Rasulullah membuat peradaban? Kita sudah tahu bahwa sebelum peradaban itu ada, Rasulullah SAW sudah menitipkan benih-benihnya dulu di Mekah selama 13 tahun. Untuk para sahabat-sahabat yang dilatih. Memang umur mereka sudah tidak dewasa, tidak sudah kecil, tapi mereka sudah dewasa. Di atas 30 tahun ada 2 orang. Siapa dia? Abu Bakar dan Utsman. Di bawah 30 ada sekitar 2 orang. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf dan Umar bin Khattab, 26 ketika itu usianya. Tapi selebihnya 10 sahabat Yamin masuk surga itu, 10 sahabat Yamin masuk surga itu, selebihnya mereka di bawah 20 tahun. Ali bin Abi Thalib 8 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 18 tahun. Ya kan? Kemudian Thalhah, Zubair usianya bersamaan berdekatan sekitar 17 atau 16 tahun. Jadi 6 orang di antara mereka itu usianya di bawah dari 20 tahun. Tapi dengan caranya Rasulullah mendidik mereka agar beradab, mereka lah nanti yang akan menjalankan peradaban itu. Baik, kita masuk ke poin-poin apa saja yang diajarkan sama Nabi SAW agar orang itu beradab, punya peradaban. Pertama, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, baru mulai peradaban itu. Sementara di kota Mekah, Nabi Rasulullah SAW tidak membuat peradaban. Rasulullah hanya ikut dengan perintah atau pemerintah yang ada di kota Mekah ketika itu. Rasulullah tidak berbuat banyak, cuman bukan berarti tidak berbuat. Rasulullah menitipkan meletakkan sendi-sendi keimanan, meletakkan sendi-sendi adab ketika Rasulullah berada di kota Mekah. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah baru membuat peradaban. Cara Rasulullah membuat peradaban pertama adalah Rasulullah membangun masjid. Ini yang pertama. Rasulullah membangun masjid. Jadi peradaban yang benar adalah peradaban yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau adalah pencipta alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yarisul arda alal mu'minin. Sesungguhnya Allah mewariskan bumi ini untuk orang-orang yang beriman. Jadi, kalau kita kepengen dunia ini menjadi di tangan kita ini, maka kita harus menjadi orang yang beriman. Beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, kepada Allah, maka orang yang beradab. Bagaimana caranya? Ya Rasulullah SAW membangun masjid. Di masjid itu nanti orang akan diingat. Coba, Ibu, kalau peradaban itu kita lihat, peradaban. Sistem terpilihnya Abu Bakar menjadi pemimpin, Umar jadi pemimpin, sahabat-sahabatnya jadi pemimpin. Itu sistemnya beda-beda, Bu. Beda-beda. Kalau Abu Bakar terpilih jadi pemimpin karena ada 3 calon ketika itu. Calonnya dari Ansor, Sa'ad bin Ubadah. Ada. Kemudian calon dari Muhajirin ada Umar bin Khattab. Tapi ada calon alternatif yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq.
ketika itu terpilih dari dua calon itu, terpilih Umar bin Khattab. Terpilih dari Umar bin Khattab. Tapi ketika dia melihat ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengalihkan kepemilihan dia kepada Abu Bakar Siddiq. Ini sistem seperti ini disebut dengan sistem pemilu ini. Karena ada 3 calon ketika itu. Terpilihlah Abu Bakar. Saya tanyakan kepada kita, ketika terpilih Abu Bakar, berapa duit yang habis untuk memilih Abu Bakar sebagai seorang khalifah? Jawabannya nggak ada. Nggak ada duit terpilih. Kalaupun ada mungkin kecil. Ya kan? Kecil. Tapi sekarang apa? Orang kalau memilih pemimpin itu triliunan uang yang terpakai. Kalau triliunan, kalau di Indonesia mungkin 54 triliun untuk memilih satu orang presiden. Itu kampanyenya panjang itu. Itu baru uang negara yang habis mungkin. Atau berapa triliun, saya lupa. Berapa triliun. Tapi uang negara habis begitu banyak triliun. Dan belum lagi orang pribadi-pribadi yang calon tersebut. Berapa uang yang habis untuk buat baliho atau segala macam. Tapi apakah setelah terpilih menjadi pemimpin, apakah mereka mensejahterakan rakyat? Atau malah mensejahterakan diri mereka sendiri dan menyusahkan rakyat? Jawabannya apa? Ibu bisa jawab sendiri. Ibu bisa jawab sendiri. Apa yang terasa sama ibu bisa jawab sendiri. Begitulah peradaban sekarang. Tapi kalau dulu cara Rasulullah SAW membuat peradaban, orang tersebut dipilih tanpa mengeluarkan dana sepeser pun. Ketika mereka terpilih, mereka mensejahterakan rakyat dan tanpa mengambil atau memaling uang rakyat sedikit pun. Ya luar biasa nih cara peradaban yang seperti ini. Luar biasa cara peradaban. Kos memilihnya rendah. Kemudian setelah itu terpilih mensejahterakan orang lain. Sangat luar biasa. Coba lihat, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang salah dari kita? Yang salah kembali lagi kepada yang pertama itu. Apa yang salah? Yang salah itu adalah karena kita tidak mulai membuat peradaban dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, atau di masjid tadi kan Rasulullah buat masjid tadi kan. Orang kalau sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, dia takut untuk mencuri, dia takut untuk menipu, dia takut untuk berbohong, dia takut untuk menzalimi orang lain, dia takut untuk membunuh orang yang rival lawan politiknya. Apa sebab? Karena dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau peradaban tidak dibangun karena kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berani maling uang rakyat, dia akan berani untuk menipu, dia akan berani untuk bohong, dia berani untuk menzalimi orang lain dan berani untuk membunuh orang lain, orang sekalipun, untuk mempertahankan kekuasaan. Begitu. Jadi Rasulullah membuat peradaban itu masjid dulu. Masjid. Jadi orang ini dibuat bersih dulu. Orang bersih. Bagaimanapun sistemnya, kan Rasulullah tidak membuat sistem pemilihan. Abu Bakar terpilih dengan cara seperti pemilu. Karena ada 3 calon. Umar terpilih itu karena tunjuk langsung Abu Bakar. Abu Bakar langsung nunjuk. Setelah aku meninggal dunia, penggantiku Umar bin Khattab. Langsung tunjuk begitu. Penggantiku Umar bin Khattab. Itu sistem apa itu seperti itu? Sistem tunjuk langsung. Ya kan, tidak pernah ada cuma. Kalau sekarang mungkin sistem kerajaan lah yang menunjuk-tunjuk itu. Nih, putra mahkota. Itu kan? Itu boleh juga seperti itu. Terpilih Umar bin Khattab, sistem seperti itu. Boleh dalam misalnya. Ini masalah. Umar bin Khattab adalah orang yang juga amanah. Tak pernah maling orang rakyat juga. Kemudian, seperti sistem Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan terpilih? Utsman bin Affan itu terpilih seperti musyawarah atau kita anggota DPR-nya lah. Ada perwakilannya. Apa kata Umar bin Khattab? Rasulullah dulu ketika dia meninggal, dia tidak menentukan pilihan kepada siapa kekhalifahan ini diberikan. Kemudian terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah dari Rasulullah SAW. Tapi ketika apa? Ketika Abu Bakar meninggal dunia, dia tunjuk aku langsung sebagai khalifah. Aku bingung mau pilih cara Rasulullah, aku takut nanti kalian bingung mencari pemimpin. Aku pilih seperti Abu Bakar, aku tidak sehebat Abu Bakar pilihnya.
Maka aku tengah-tengah, kata Umar bin Khattab. Bagaimana tengah-tengah? Aku pilih di antara 6 orang sahabat terbaik. Silakan dari 6 sahabat ini untuk merundingkan siapa di antara mereka yang akan memimpin. Ketika itu ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Pilih mana di antara kalian yang 6 ini yang layak untuk jadi pemimpin. Akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan menjadi pemimpin. Ini kan sistem perwakilan ketika seperti anggota DPR itu. Pilih sendiri. Kayak dulu, masa Soeharto dulu kan. Siapa yang milih? Ya, anggota DPR yang milih presiden. Terpilih. Terpilih ketika itu Utsman bin Affan. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, itu sistemnya adalah sistem aklamasi. Utsman sudah terbunuh. Tak ada lagi sahabat yang lain itu pada diam. Karena Utsman terbunuh, mereka tidak bisa berbicara apa-apa. Mereka diam, 1000 bahasa semuanya. Tapi rakyat semuanya sepakat untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Ini pemimpin yang terpilih secara aklamasi. Bukan dari atasan pemimpin yang untuk bawahnya. Pilih ini, tidak. Tapi secara aklamasi, rakyat aja memboyong Ali bin Abi Thalib untuk jadi pemimpin. Tapi kita lihat, model sistem pemilihan tersebut. Semuanya beragam, tapi semuanya amanah. Apa sebab? Karena mereka taat sama Allah. Jadi kalau kita melihat memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Yang lebih baik dari yang baik. Itu modelnya. Tapi kalau sekarang kita melihat peradaban yang kita ada sekarang ini, maaf saja saya cakap, memilih sampah di antara sampah-sampah. Apa yang jadi? Ya sampah juga. Jadi memilih yang begitu ya sampah juga. Bahasa kasarnya begitu. Jadi memilih orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpilih yang juga orang tidak taat. Sama aja. Mau bagaimanapun sistemnya, mau 3 periode, 4 periode, 5 periode, atau berapa periode sekarang, model sistem tidak ada sistem. Tapi kalau yang terpilih, yang dipilih itu adalah orang-orang yang tidak bagus, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jadinya seperti ini juga. Jadinya seperti ini juga. Walaupun sistem memang perlu, tapi yang penting itu adalah pribadi-pribadi yang ada dalam diri ini. Jadi peradaban itu sebenarnya yang dibangun bukanlah bangunan. Peradaban itu yang dibangun adalah hati hati atau orang-orang yang ada untuk mengembangkan peradaban itu. Makanya peradaban itu peradaban yang benar itu adalah peradaban yang memuliakan manusia atau mendidik manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Itu yang peradaban yang benar. Jadi kalau peradaban itu mementingkan bangunan, mementingkan jalan atau segala macam, itu bukan peradaban. Karena dulu banyak jalan atau bangunan itu jalan atau bangunan itu tidak Allah suka. Fir'aun, piramid bagus. Ya kan? Kerajaan Nabi Soleh, gunung yang dipahat menjadi istana. Hebat-hebat mereka. Tapi Allah tidak suka. Yang Allah suka itu adalah peradaban. Coba lihat Rasulullah SAW membangun masjid terlebih dahulu. Padahal Rasulullah SAW tidaklah punya rumah ketika itu. Rasulullah belum punya rumah. Karena Rasulullah sampai ke Madinah belum punya rumah. Malahan ketika Rasulullah punya rumah itu, rumah Rasulullah itu bukan disebut rumah. Dalam bahasa Al-Quran itu hanya disebut hujurat. Apa itu hujurat? Kamar-kamar. Rasulullah itu punya 2 ruangan saja di rumah itu. Pertama, ruangan kamar. Yang kedua, ruangan tamu untuk menerima tamu. Seluruh istri Nabi ada 9 ketika di Madinah. Ruangannya cuma 2. Pertama ruangan kamar. Yang kedua adalah ruangan tengah atau ruangan tamu. Itu aja. Apakah Rasulullah punya perabotan di rumahnya? Bisa dikatakan tidak ada perabotan di rumah Rasulullah SAW. Kalaupun ada, itu sangat sederhana sekali. Paling gerabah atau tempat minum air itu aja. Tidak ada yang lain perabotan di rumah Rasulullah SAW. Pernah dulu masuk Hasan al-Basri ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, rumah Rasulullah itu masih ada, rumah Aisyah itu masih ada, karena Rasulullah itu berkubur di ruangan tamu. Rasulullah berkubur di ruangan tamu Aisyah. Karena ketika itu kan kamar Aisyah untuk privasi Aisyah, sementara Rasulullah di rumah Aisyah. Rasulullah didudukkan di ruang tamu. Istilahnya ruang tamu, ruangan kedua itu. Di situ orang banyak mengunjung-kunjungin. Di situ Rasulullah meninggal dunia. Kan Nabi mengatakan, di mana aku meninggal dunia, di sanalah aku dikuburkan. Di sanalah Rasulullah SAW dikuburkan. Di ruangan tamu tersebut. Ya kan? Tapi rumah Aisyah itu masih ada ketika itu. Masih ada. Apa kata Hasan al-Basri? Kalau aku berdiri, kemudian aku angkat tanganku ke atas,
maka aku bisa menggapai langit-langit rumah Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW rumahnya tinggi atau pendek? Pendek aja rumahnya. Rendah. Paling 150 meter, 50 cm atau 170 cm. Sebab apa? Ketika dinaikkan tangan, dapat langit-langit rumah Rasulullah SAW. Jadi artinya rumah Rasulullah itu sederhana. Jadi pembangunan itu dalam peradaban itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah bagaimana manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW membangun terlebih dahulu masjid sebagai tempat membina hati para sahabat. Kemudian yang kedua, cara membangun peradaban itu adalah membuat ukhuwah. Jadi berukhuwah. Jadi sebelum kita lanjutkan menceritakan tentang ukhuwah, jadi ini kan kita akan pendalaman sedikit. Pendalaman. Jadi Rasulullah SAW membangun masjid sebagai tempat ibadah kepada Allah. Dan bagaimana peradaban ini tetap langgeng, peradaban ini tetap berjalan bagus, ini dicontoh oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita lihat Abu Bakar ketika dia terpilih, bagaimana dia tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar itu pertamanya ketika terpilih adalah memerangi orang murtad. Nah, ini kalau Rasulullah bangun masjid, tapi apa yang dilakukan Rasulullah dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi dicontoh aja. Abu Bakar itu mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW? Dicontoh oleh Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Contohnya adalah memerangi orang murtad. Memerangi orang murtad adalah tidak boleh di muka bumi ini orang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Jadi begitu. Jadi kalau dicontoh aja, contoh. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Mereka ikut aja contoh-contoh bagaimana mempertahankan keimanan berada dalam hati setiap kaum muslimin. Kemudian baru yang kedua tadi membuat peradaban adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan atau ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW ketika sudah membuat masjid, Rasulullah SAW membuat persaudaraan sesama muslim. Jadi semua muslim dipersaudarakan. Di mana Rasulullah SAW persaudarakan muslim? Rasulullah persaudarakan muslim itu di masjid. Malahan di antara mereka, kata Nabi SAW, di antara mereka kalian saling mewarisi. Siapa di antara kalian yang meninggal terlebih dahulu, maka kalian mewarisi orang yang meninggal tersebut. Walaupun mereka tidak sedarah. Ada orang yang datang dari Mekah, tidak sedarah dengan orang yang ada di Madinah. Orang Madinah adalah Ansar, orang yang datang adalah orang Muhajirin. Mereka tidak sedarah, tapi mereka tersebut disuruh saling mewarisi kalau ada yang meninggal dunia. Sampai Perang Badar. Setelah Perang Badar baru turun ayat Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepadamu terhadap anak-anakmu, bagian perempuan, bagian laki-laki, bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki. Setelah ayat itu turun, baru ayat warisan tentang sesama sahabat itu dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Begitu persahabatan mereka. Jadi persahabatan itu harus ada, harus kuat dari kaum muslimin. Jadi kalau tidak ada persahabatan itu, maka hilanglah peradaban itu. Maka kekuatan kita adalah dari persatuan. Ibarat mengatakan begini, lidi itu kalau dia banyak, maka dia bisa menyapu sampah. Tapi kalau lidi itu satu, gampang untuk mematahkannya. Makanya kita ini harus bersatu kaum muslimin ini. Tidak lagi terombang-ambing oleh musuh-musuh. Atau mungkin terombang-ambing dari munafik. Dulu memang pada masa Rasulullah SAW, orang munafik juga banyak. Ketika Rasulullah SAW mau perang Uhud, Rasulullah membawa 1.000 pasukan. Tapi 300-nya dibawa balik oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya apa? 300 ini munafik. Berarti pada masa Rasulullah hidup, munafik itu jumlah mereka betul-betul munafik kholis atau munafik tulen adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi mungkin munafik yang ikut-ikutan jumlah mereka ada 300. Artinya apa? Ada 1/3 dari pasukan Nabi Muhammad SAW munafik. Pada Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Apa tindakan Rasulullah SAW terhadap orang munafik ini yang memecah belah persatuan ini?
Apa Rasulullah SAW katakan? Rasulullah SAW tidak menghiraukan mereka, tapi Rasulullah SAW hanya memperkuat persaudaraan di antara mereka. Jadi persaudaraan sahabat ini diperkuat saja. Orang munafik dibiarin aja. Orang munafik. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan begini. Ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu 3. Yang pertama adalah ketika dia bicara bohong. Ketika dia berjanji mungkir. Ketika dia diberi amanah, dia khianat. Artinya apa? Kalau ada sifat-sifat kemunafikan itu pada orang yang mengatakan dirinya beriman, jangan percaya lagi. Cukup sekali dia membohongi. Kalau dia sudah membohongi sekali, dia sudah berkhianat sekali, dia sudah ingkar janji sekali, cukup sekali itu saja. Tidak perlu dipercaya lagi yang begitu. Tidak perlu dipercaya lagi. Makanya Allah Quran mengatakan ini dalam Quran mengatakan inja'akun fasikun binabain fatabayyanu. Kalau datang kepadamu orang fasik, maka kamu harus cross check berita-beritanya. Jadi kalau datang orang fasik itu apa? Orang yang pernah bohong, orang yang pernah nipu, orang yang pernah berkhianat, itu orang fasik. Itu orang fasik itu tahu dia kebenaran tapi tetap dia melakukan kebohongan itu. Dia tahu. Itu walaupun dia beriman tapi orang fasik. Sekali saja cukup untuk dipercayai. Habis itu gak usah percaya sama dia. Kalau datang berita dari dia jangan langsung percaya. Inja'akun fasikun binabain fatabayyanu. Cross check dulu. Cari dulu pembanding berita yang lain. Jangan langsung percaya dari mulutnya. Langsung percaya. Langsung percaya. Jadi cari berita yang lain dulu. Jangan langsung percaya. Apa sebab? Karena dia pernah bohong. Kecuali kalau dia tidak pernah bohong. Kalau orang hadis pernah mendengar orang yang membawa hadis itu bohong, walaupun dia hanya bohong kepada ayat, itu tidak dipercaya lagi kepada perkataannya. Apalagi dia membohongi orang lain. Kalau dia membohongi orang lain lagi lebih tidak dipercaya lagi. Artinya apa? Kalau kita melihat ada orang yang katanya punya peradaban, dia adalah seorang pemimpin, kemudian dia pernah bohong, sekali aja dia pernah bohong, maka gak usah lagi betul-betul percaya kepada mulutnya. Apa sebab? Karena cukup sekali dia membohong kita. Habis itu apa? Inja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Datang orang fasik buat berita, kamu jangan langsung percaya. Di cross check dulu, cari berita pembanding. Cari berita pembanding. Tapi kalau orang tidak pernah bohong, seperti Rasulullah tidak pernah bohong, Abu Bakar tidak pernah bohong, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib tidak pernah bohong, para ahli hadis, ulama-ulama terdahulu tidak pernah bohong. Kita tidak perlu cross check beritanya. Tapi kalau orang tidak pernah bohong, cross check beritanya. Cross check beritanya. Apa penyebabnya ini? Apa penyebabnya? Jadi begitu. Jadi Abu Bakar juga begitu, melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi pendalamannya begitu. Jadi Rasulullah melakukan persaudaraan di tengah muslim, Abu Bakar juga begitu. Abu Bakar mempererat hubungan silaturahmi di antara para sahabat-sahabat itu. Hingga Abu Bakar tidak mau di antara mereka itu ada yang berpisah. Pada masa Abu Bakar, seluruh sahabat masih disuruh untuk tetap berada di kota Madinah. Begitu para Rasul Abu Bakar untuk menjaga para sahabat itu tetap bersatu. Hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib untuk persaudaraan. Cuman sayang pada Mas Ali bin Thalib memang ada sedikit masalah. Pada masa ini memang persaudaraan muslim itu memang sedikit ada masalah. Tapi jangan disalahkan. Mereka itu para sahabat itu dijamin sama Rasulullah SAW as-sahabah udul. Seluruh sahabat itu adalah orang yang adil. Artinya apa? Mereka kalau berbuat salah pun mereka tetap cepat minta ampun kepada Allah dan sadar dan tidak merusak dari keimanan mereka. Walaupun memang orang Islam itu pada masa Ali memang ada yang terbunuh. Ada yang terbunuh. Ali bin Abi Thalib ketika itu tidak terjadi kesepakatan damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan atau kesepakatan damai dengan Aisyah. Maka terbunuhlah ketika itu Tolhah dan Zubair. Padahal Tolhah dan Zubair ini adalah orang yang dijamin untuk masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Terbunuh Tolhah, terbunuh Zubair. Tapi apakah Ali senang ketika Tolhah dan Zubair terbunuh? Tidak. Ali menangis. Kemudian dia berkata, katakan kepada orang yang telah membunuh Tolhah dan Zubair, sesungguhnya tempatnya di neraka.
Aku sayang sama Tolha, aku sayang sama Zubair. Jadi artinya apa? Mereka walaupun ijtihad mereka berbeda. Jadi ulama mengatakan perbedaan mereka itu bukan perbedaan sakit hati dengan sahabatnya. Enggak, hanya perbedaan ijtihad. Kalau Pak Aisyah mengatakan, pihak kelompok Aisyah, Tolha, Zubair mengatakan, atau Muawiyah, cari dulu pembunuh Utsman. Cari dulu pembunuh Utsman. Setelah dapat pembunuh Utsman, baru negara akan bisa aman. Tapi kata Ali bin Abi Thalib tidak, diamankan dulu negara, habis itu baru cari pembunuh Utsman. Karena yang membunuh Utsman itu adalah massa atau gerombolan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Nah, terus karena perbedaan ijtihad itu terjadilah perselisihan, terjadi perselisihan, malahan tidak terjadi kesepakatan damai dan terjadilah demo dan terbunuhlah Tolha dan Zubair. Tapi Ali bin Abi Thalib menangis. Ketika menguburkan Tolha dan Zubair, Ali bertemu dengan anaknya Tolha, namanya Amir. Hai Amir, aku ingin sekali berlaku ayat Allah kepada kami berdua. Apa itu ayat Allah Subhanahu wa taala? Mereka saling membunuh, tapi mereka bergandengan tangan masuk ke dalam surga. Aku ingin seperti itu dengan ayahmu. Aku berselisih paham dengannya dan terbunuhlah ayahmu. Tapi aku ingin nanti bergandengan tangan masuk ke dalam surga bersama ayahmu. Apa kata orang-orang yang hadir? Hai Ali, bagaimana mungkin kau bisa bergandengan tangan dengan Tolha dan Zubair ke surga? Padahal dia sudah terbunuh. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau bukan untuk kami ayat itu, untuk siapa lagi? Ini ayat ini pasti untuk kami ini. Kami berselisih, kemudian kami bergandengan tangan masuk ke dalam surga. Benar. Tolha Zubair masuk surga, Ali bin Abi Thalib pun dijamin untuk masuk surga. Begitu. Jadi persisian. Tapi coba lihat persisian di antara kita sekarang. Karena gara-gara ormas, gara-gara kelompok, gara-gara segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita saling ingin membunuh saudara kita. Dan yang ada dalam diri kita, kalau terbunuh saudara kita, kita senang. Kita senang sekali. Kalau Ali bin Abi Thalib tidak senang saudaranya terbunuh, tidak senang saudaranya terzalimi, tidak senang. Cuma karena kebanyakan orang munafik ketika itu, hingga perdamaian tidak tercipta pada masa Ali dengan Muawiyah dan Aisyah. Akhirnya itulah keadaannya. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya begitu. Artinya pada masa Ali beda, makanya Hasan ketika itu menyerahkan kekuasaan kepada, kan setelah meninggal Ali bin Abi Thalib, yang diangkat menjadi khalifah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak Ali bin Abi Thalib, Hasan. Tapi Hasan itu hanya menjabat 6 bulan. Kemudian setelah itu dia serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dia berkata, kenapa kau serahkan jabatan itu? Kata orang bertanya kepada Muawiyah. Apa kata Hasan? Di depan mata kalian, di depan mataku dan di depan mata kalian, ketika aku berselisih dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada dunia, ada keingin mengambil kekuasaan, ada ingin mengambil kekuasaan, itu adalah dunia. Sementara ketika ayahku dulu ketika dia berselisih dengan Muawiyah, di depan mata mereka adalah akhirat. Mereka ingin agama ini bagus, tapi mereka berselisih lantaran banyak orang munafik. Kalau masih di depan mata mereka adalah akhirat, maka tidak terjadi perselisihan. Kalaupun terjadi perselisihan tidak masalah. Tapi di mataku, niatku atau niat kalian ini untuk mengambil itu. Kalau mengambil dunia, mati kita adalah mati konyol. Maka baik serahkan saja dunia tersebut. Coba kita lihat bagaimana bentuk orang di atas dunia ini mengambil kekuasaan. Apakah niatnya karena Allah mengambil kekuasaan itu? Atau niatnya adalah untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, ormas, atau partai. Kalau itu yang terjadi, berarti dia membunuh saudaranya atau menyakiti saudara, menjalimi saudaranya, berarti itu adalah karena dunia. Dan kalau dia meninggal dunia setelah itu, meninggal dalam keadaan mati konyol. Itu yang kedua. Jadi beda ya, walaupun pada masa Ali ada perselisihan. Kita melihat Mama, apa yang terjadi pada Rasulullah, pada para sahabat-sahabat hebat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya bisa menjadi contoh buat kita. Contoh. Bagaimana perselisihan itu ada, tapi perselisihan itu dibungkus dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi masalah perselisihan. Jadi itu yang kedua. Yang kedua, cara membuat peradaban itu adalah buatlah persaudaraan. Kemudian yang ketiga, cara membuat peradaban itu adalah Rasulullah SAW membuat ekonomi, mengatur ekonomi. Rasulullah SAW dulu di depan Masjid Nabawi itu ada ekonomi yang dikelola oleh
dikelola oleh orang Yahudi. Tapi Rasulullah berkata kepada Ali, Ali, kita akan buat juga pasar. Di depan itu ada pasar Bani Qainuqa orang Yahudi. Di sana ada tipuan-tipuan dalam pasar. Tapi ketika itu Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib, Ali, kita buat pasar di samping masjid sebelah kanan ini. Namanya pasar Islam. Di sana tidak ada tipuan, di sana jelas. Jual belinya jelas. Berapa modal, berapa untung, segala macam. Dijelaskan semuanya. Setiap orang yang masuk ke sana tenang. Dia tidak akan tenang tertipu. Maka penting juga Islam itu atau peradaban itu menguasai ekonomi. Menguasai ekonomi. Menguasai ekonomi. Pernahkah Rasulullah SAW dan setelah dikuasai ekonomi itu bukan berarti ekonomi itu dibiarkan saja hanya di tempat itu saja, enggak. Rasulullah itu kan berdagang, sahabat itu kan berdagang, dia berdagang ke Syam ke atas, dia berdagang ke Yaman ke bawah. Maka jalur dagang ke Syam, jalur dagang ke Yaman, jalur dagang ke Ethiopia, gitu kan? Itu seluruhnya diamankan. Jadi ekonomi ini penting untuk menopang kehidupan bermasyarakat atau kehidupan untuk membuat sebuah peradaban. Penting sekali ekonomi ini. Tapi ekonomi ini setelah nomor 3, setelah yang pertama keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi selalu mengatakan begini. Apa kata Nabi SAW? Tidak aku takutkan kepada kalian bahwa tidak aku takutkan pada kalian atas kefakiran kalian atau kemiskinan kalian. Ketika sahabat itu makin hari rezekinya makin bagus, sahabat itu. Makin hari rezekinya makin bagus. Aku tidak takut kepada kalian kalau kalian miskin. Karena sudah terbukti kalian itu miskin tapi iman masih ada dalam diri kalian. Tapi yang aku takutkan adalah ketika kalian sudah dibukakan dunia atau kaya. Sahabat itu mulai kaya itu, mulai terasa kenyang ya. Ini kenyang ini bukan cerita biasa. Ini setelah perang Khaybar. Khaybar itu adalah sebuah daerah yang dikuasai oleh Yahudi. Itu adalah daerah yang sangat bagus pertaniannya. Kormanya sangat subur di sana itu. Namanya di Khaybar. Khaybar itu. Apa kata sahabat itu? Kami sebelum Khaybar ini tidak pernah tahu bagaimana rasa kenyang. Berat. Itu Khaybar itu tahun ke-6 Hijriah. Sebelum itu sahabat itu belum pernah merasakan kenyang. Ini bukan bahasa basi, Bu. Ini bahasa memang betul-betul tidak pernah merasakan kenyang. Tapi setelah Khaybar kami baru tahu bagaimana rasanya kenyang. Artinya apa? Terus hadis Nabi juga mengatakan begini. Apa kata Nabi SAW? Laisal ghina liman ittaqa. Kalian nggak apa-apa kaya, tapi yang penting itu bertakwa dulu sebelum kaya. Sebab rezeki itu atau uang itu dia ibarat bisa ular. Bagaimana bisa ular? Dia bisa dijadikan, dijinakkan ya, untuk jadi obat, dan bisa ular itu pun bisa menggigit orang dan meracuni orang. Dan orang bisa mati oleh bisa ular. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menjadikan bisa ular itu menjadi obat? Apa kata Nabi SAW? Ambil dia dengan cara yang halal, belanjakan kepada cara yang halal. Begitulah cara menjinakkan bisa ular. Begitulah cara menjinakkan rezeki. Tapi kalau tidak mengambil dengan cara yang halal, sudah tidak membelanjakan kepada cara yang halal, dia menjadi racun nanti. Jadi beracun. Berapa banyak orang yang punya duit, habis itu dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan begini. Kalau kekayaan itu pasti, atau uang itu pasti. Yang tidak pasti itu adalah masuk surga. Ya, kalau kaya itu dimanapun kita berada, miskin kita segala macam, hidup kita pasti sudah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jamin berapa rezeki kita dan segala macam. Tapi kalau untuk taat sama Allah tidak ada jaminan. Untuk masuk surga tidak ada jaminan. Makanya yang harus kita cari adalah bagaimana kita masuk surga. Kalau sana hidup tidak usahlah terlalu dipikirkan. Apa sebab? Karena semuanya sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah sudah kasih rezekinya. Itu yang ketiga dalam peradaban, yang paling penting dalam peradaban yaitu ekonomi. Kemudian yang keempat, yang paling penting dalam peradaban itu adalah ada begitu juga nih para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dia hanya menjalankan perekonomian yang sudah ada itu aja. Abu Bakar itu kan bagaimana perekonomian yang sudah dibangun sama Rasul dijalankan. Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Itu pada peradaban itu hanya menurun aja, dicontoh oleh Abu Bakar, Umar, Utsman.
Begitu berikutnya adalah membuat undang-undang. Yang keempat itu membuat undang-undang. Rasulullah undang-undangnya itu adalah seperti perjanjian ya, perjanjian antara sahabat yang beriman dengan orang yang beriman, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar, dan perjanjian dengan orang Yahudi. Di situ disebut undang-undang, nama disebut Piagam Madinah. Harus saling membantu, tidak boleh saling berkhianat, tidak boleh saling menjaga, tidak boleh saling menzalimi. Itu undang-undang. Undang-undang dibuat sama Nabi. Jadi memang peradaban itu butuh undang-undang. Tapi undang-undang yang itu adalah nomor 4. Yang pertama kembali lagi keyakinan kepada Allah SWT. Kemudian yang kelima dan yang keenam kita cepatkan, habis itu kita tanya jawab. Undang-undang itu juga dibuat nggak sama-sama? Dibuat. Abu Bakar meneruskan undang-undangnya, ya kan? Umar juga meneruskan undang-undangnya. Sampai Umar bin Khattab itu membuat undang-undang militer. Ditambah-tambah undang-undangnya. Abu Bakar itu membuat undang-undang kepegawaian. Pegawai itu digaji. Itu undang-undangnya sama. Pada masa Umar itu luar biasa banyak. Pada masa Utsman juga dibuat undang-undang tambah-tambahannya. Pada masa Ali juga dibuat undang-undang tambah-tambahannya. Begitu aja sahabat itu ngikutin apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Jadi ya kalau ngikut Rasulullah SAW, intinya ini, ikut apa yang dilakukan Rasulullah SAW, insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi kita kalau ingin peradaban itu yang ngikut bagaimana Rasulullah dulu, insya Allah aman. Tapi kalau nggak ngikut punya cara kita sendiri, atau malah ikut dengan cara non-muslim, ini berat. Biayanya peradaban sudah mahal, kita kan kalau ngikut cara ini nih, cara barat atau cara orang lain, biayanya mahal tapi hasil tidak maksimal. Kemudian yang kelima dan yang keenam kita cepat. Bagaimana caranya membuat peradaban itu? Yang kelima adalah mempertahankan negeri. Mempertahankan negeri. Dan yang keenam adalah kalau ada orang yang mau menyerang, maka lebih dahulu serang. Itu yang keenam. Yang kelimanya pertahankan negeri. Yang kedua ekspansi, atau ekspansi itu futuhat, menaklukkan daerah-daerah untuk mengamankan daerah kita. Jadi kalau ada orang-orang dicurigai nanti akan melawan kepada Islam, di sana Islam harus berdiri dan menaklukkan mereka terlebih dahulu sebelum mereka menyerang. Memang 5 tahun Rasulullah diserang terus oleh orang Quraisy. 5 tahun Rasulullah di Mekah, di Madinah diserang terus. Tapi setelah 5 tahun Rasulullah SAW mengatakan, nahnu nagzu, kita yang akan serang mereka. Mereka tidak akan lagi menyerang kita. Begitu caranya. Jadi Islam itu mempertahankan diri ya, habis itu menyebarkan sayap. Begitulah cara peradaban itu dibuat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para sahabat juga begitu. Pada masa Abu Bakar mempertahankan diri ya, menyebarkan sayap juga ya. Pada masa Umar mempertahankan diri ya, menyebarkan sayap sampai ke Baitul Maqdis juga ya. Pada masa Utsman itu lebih hebat lagi. Utsman bin Affan itu kekuasaannya 2/3 dunia. Kalau sekarang ini mungkin 80 negara dikuasai sama Utsman bin Affan. Pada masa Utsman. Pada masa Ali juga begitu. Ditambah lagi untuk menguasai daerah-daerah tersebut. Jadi itu peradaban Islam itu. Tapi ingat, peradaban Islam itu bukan ingin membunuh. Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, kami ketika dalam kondisi tidak perang, kami tidak pernah membunuh, tidak pernah menyakiti, kami tidak pernah memukul kalau tidak perang. Tapi dalam kondisi perang ya kami memukul. Tapi dalam kondisi tidak perang kami berkasih sayang walaupun dengan muslim. Muslim sekalipun Rasulullah sabda, kata Rasulullah SAW, man azazimian faqad azani. Siapa yang menyakitiku, siapa yang menyakiti orang zimmi, orang muslim, berarti menyakitiku. Siapa yang menyakiti orang non-muslim, menyakiti orang muslim, nggak ngapa-ngapain itu sakiti orang muslim, maka dia menjadi musuhku nanti di hari akhirat. Jadi memang terakhir ini adalah jihad. Kalau untuk ini yang 5-6 ini jihad. Jadi kita harus ada nilai jihad, mempertahankan agama ini. Kalau tidak ada nilai jihad, ya tidak bisa. Jadi, kata Nabi SAW, kalau dalam diri ini tidak ada nilai jihad, harus ada nilai jihad. Ibu, kayaknya Ibu mau bertanya. Kok 50? 1050 orang kilo. Untuk anmut itu apa itu? Enggak. Maksudnya 7 orang kan? Ya kan, Bu?
Apa Allah, Bu. Ya kayaknya ribut banget di sana. Banyak dimut dulu, Mbak. Bu Selia, tolong. Untuk dimut. Maaf, Bu Sulia, mohon dimut dulu ya. Tanya jawab biar lebih jelas. Ya mungkin lebih jelasnya tanya jawab dulu Ibu. Silakan. Monggo kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Masih ada waktu, kami persilahkan, monggo. Adakah yang mau bertanya tentang kajian Ustadz hari ini? Tentang peradaban yang sudah dijelaskan oleh beliau? Ya, saya sebelum Ibu bertanya, saya tambah lagi Bu. Yang ke-5 ke-6 itu ada nilai jihad ya Bu ya. Orang sekarang takut mengatakan jihad gitu. Karena kalau kita kata jihad itu langsung dibilang radikal lah, macam lah. Jihad itu penting. Rasulullah SAW mengatakan begini, siapa dalam dirinya tidak ada nilai untuk mempertahankan agama ini atau membela agama ini, meninggal dia, maka dia meninggal dalam syu'batun nifaq. Dia meninggal dalam keadaan sebagian dari kemunafikan. Rasulullah melakukan itu, jihad itu. Dan sahabat-sahabat lagi juga melakukan jihad itu. Rasulullah SAW tidak membiarkan agama ini diotak-atik sama orang lain, karena harus diamankan dengan jihad. Maka Rasulullah SAW sabda terus, apa kata Nabi, siap-siaplah kalian untuk berjihad. Bagaimana caranya bersiap-siap Rasulullah? Persiapkan saja kuda kalian untuk berjihad. Maka walaupun kalian meninggal dalam keadaan tidak berjihad ini, kalian tidak meninggal dalam keadaan berjihad, kalian meninggalnya di rumah kalian saja. Tapi karena kalian ingin membela agama ini, setiap dari kuda kalian, yang apa yang dimakan oleh kuda kalian, apa yang diminum oleh kuda kalian, apa yang keluar dari kuda kalian, buang yang besarnya, maka semuanya bernilai ibadah. Jadi Ibu harus ada membela agama. Misalnya simpankan duit 50.000 ini, kalau terjadi apa-apa nanti dengan ini saya bela agama. Harus ada dalam diri, karena orang Islam itu harus membela agama. Kalau tidak ada pembelaan dari agama, orang melecehkan agama kita biarkan aja, itu tidak. Tapi dalam kondisi jihad ya, kalau dalam kondisi tenang kemudian orang caci maki agama kita, tidak boleh memukul. Rasulullah gitu. Dalam kondisi tidak dikumandangkan perang, tidak boleh tidak boleh memukul, tidak boleh mencaci orang lain. Lebih baik sabar, seperti Rasulullah di Mekah. Rasulullah tidak dikumandangkan perang, ya Rasulullah sabar aja walaupun disiksa segala macam. Sabar aja. Tapi kalau sudah dalam kondisi perang harus ada niat membela diri. Dan tahu nggak Ibu, amalan itu yang paling tingginya adalah jihad. Bagaimana? Seluruh orang yang masuk ke surga dengan amalan mereka masing-masing. Mereka kalau sudah masuk ke surga, kemudian mereka nggak mau lagi balik ke dunia untuk melakukan amalan itu. Contoh misalnya, ada orang sholat masuk ke surga dengan pahala sholatnya. Yang masuk ke surga dengan pahala sholatnya. Setelah dia masuk surga, apakah dia mau balik lagi ke dunia untuk melakukan sholat lagi? Jawabannya nggak mau dia di surga aja. Begitu juga orang yang ibadah dengan puasanya, masuk surga dengan puasanya. Apakah dia mau balik lagi ke dunia? Tidak. Tapi ada satu amalan yang dilakukan oleh orang itu semenjak dia di dunia, hidup di dunia. Setelah dia masuk ke dalam surga dengan amalannya itu, dia mau balik lagi ke dunia. Apa amalan itu? Amalan itu adalah jihad. Jadi setelah dia meninggal dunia, habis itu dia minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku lagi ke dunia. Untuk apa, kata Allah Subhanahu wa taala? Agar aku berjuang lagi dan meninggal dunia lagi. Kenapa dia ingin seperti itu? Karena mati. Yang pertama, ada Rasulullah mengatakan, karena meninggalnya dalam jihad itu, meninggalnya sangat enak sekali. Kata Rasulullah SAW, meninggal dalam jihad itu hanya seperti dicubit. Meninggal seperti dicubit. Enak sekali, walaupun mungkin badannya putus-putus, tapi sakitnya itu tidak terasa sakit. Apa sebab? Karena malaikat langsung memperlihatkan surga Firdaus untuk dia. Surga orang yang mati jihad itu sama dengan surganya Rasulullah SAW, surga paling tinggi. Dan yang kedua,
seluruh amalan-amalan yang pernah dia tinggalkan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk, seorang yang kalau dia berjihad itu, dia seluruh amalan tidak ditanya karena dia masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak, walaupun dia pernah dulu meninggalkan sholat mungkin, dia dulu pernah meninggalkan puasa, dia dulu pernah meninggalkan zakat, dia dulu pernah nggak haji gitu kan. Semua itu tidak ditanya lagi. Padahal orang yang meninggal dalam keadaan biasa ditanya sholatnya. Awwalu ma yuhasabu indallah as-shalah. Yang pertama dihisab ada oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, dia nggak baik seluruhnya. Tapi kalau orang yang berjihad nggak ditanya sholatnya, nggak ditanya puasanya, nggak ditanya bagaimana duitnya, nggak ditanya semuanya lagi. Kecuali hanya satu pertanyaan. Apa itu? Apakah dia punya hutang atau tidak? Jadi kalau urusan ke manusia, memang jihad nggak bisa menjadi. Artinya apa? Kalau ke manusia sebelum jihad itu harus selesai dulu. Sama manusia, hutang harus dibayar. Semuanya harus dibayar dulu, baru berjihad. Kalau hutang kepada Allah dengan jihad semua hutang kepada Allah lunas. Makanya luar biasa pahala jihad. Maka Rasulullah SAW untuk membuat peradaban itu nomor 5 dan nomor 6 ini penting juga. Pertahankan diri dan menaklukkan daerah lain. Menaklukkan itu futuhat, membuka. Islam itu kalau membuka dia bukan membunuh, Bu. Islam kalau berjihad itu, Bu, kalau berjihad itu bukan ingin membunuh. Enggak. Coba lihat bagaimana Umar bin Khattab, Muhammad Al-Fatih, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mereka sudah masuk ke sebuah negeri, atau Amr bin As ketika masuk ke Mesir, atau orang yang sudah menaklukkan daerah-daerah, apakah semua daerah atau dinasti Bani Umayyah masuk ke Spanyol, daerah Spanyol, apakah mereka membunuh penduduk setempat? Jawabannya tidak sama sekali. Malahan mereka berkata begini, kalian dengan negeri kalian. Jadi orang yang diperangi sama Islam itu hanya orang yang ngeyel aja. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalian kalau berperang itu, kalian tidak boleh bunuh apa? Tidak boleh bunuh anak-anak. Kalian tidak boleh bunuh wanita. Kalian tidak boleh bunuh orang tua. Kalian tidak boleh bunuh orang yang tidak bersenjata. Kalian tidak boleh hancurkan tempat ibadah mereka. Kalian tidak boleh hancurkan pohon-pohon mereka. Begitu cara perang. Dan kalau mereka sudah mengaku kalah, ya sudah, gitu kan? Malah Islam itu mengatakan, kalian kalau sudah selesai, kalau kalian ingin tinggal di tempat kalian, silahkan. Harta kalian, rumah kalian, anak kalian, istri kalian aman. Tinggallah di sini. Asalkan kalian jangan ganggu Islam. Tapi kalau kalian ingin berangkat ke tempat lain, kami akan antarkan kalian ke tempat yang kalian tuju dalam keadaan aman. Begitu Islam kalau perang. Adabnya banyak. Jadi Islam itu tidak ingin orang itu dibunuh. Enggak. Islam itu kepengen orang itu hidup. Oke, kita hidup berdampingan. Tapi jangan saling mencaci, menghina, dan jangan saling membunuh dan menzalimi. Begitu Islam itu. Luar biasa. Makanya, Bu, orang kalau berada dalam peradaban Islam, semuanya akan baik. Baik orang Islam maupun orang non-Muslim. Semuanya pasti akan aman. Tapi kalau orang berada di peradaban yang bukan Islam, wah, sulit kita untuk aman. Coba lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, India, Suriah, Baghdad, Irak. Habis hancur-hancuran. Yaman. Habis hancur-hancuran mereka. Kalau bukan di atas kondisi Muslim. Ibu, saya mau sampaikan. Bu, bagaimana dulu ada sebuah ideologi komunis, contohnya ideologi komunis, ya kan, bukan ideologi Islam, ideologi komunis. 150 juta lebih manusia dibunuh. Di mana? Di Rusia, basis komunis, habis sekitar 75 juta, bukan 75.000, 75 juta rakyatnya dibunuh. Ya, daerah Uni Soviet, dulu namanya Uni Soviet, Kirgistan, orang-orang yang tidak mengaku itu. Di Cina juga itu, maaf, di Cina memang itu. Habis sekitar 60 juta, bukan 60.000, 60 juta rakyatnya. Kemudian kalau dikalkulasikan, di Indonesia juga ada begitu. Ideologi komunis itu. Jutaan rakyat Indonesia meninggal dunia gara-gara ideologi ini. Jadi ideologi selain dari ideologi Islam itu ingin membunuh, ingin menghancurkan. Dia yang harus berada di situ. Yang lain harus mati semua. Begitulah ideologi. Tapi kalau Islam tidak seperti itu. Baik Muslim maupun non-Muslim, semuanya aman di bawah panji Islam. Insya Allah. Begitulah peradaban Islam. Silakan Ibu-Ibu, mau bertanya?
Ada Ibu? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bu hamba Allah gimana? Ibu ini namanya nggak tahu saya, namanya hamba Allah aja. Ibu moderator, ada pertanyaan? Di mute-nya dibuka dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam. Bagaimana kita menyikapi tadi disebutkan dengan sifat orang yang munafik ya. Padahal di sekitar itu pasti banyak lah. Maksudnya masih ada orang yang menipu kita atau kita ingkar janji atau seperti apa gitu. Dan itu terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita menyikapi? Maksudnya seperti ini. Kok kita tahu kalau dia itu membohongi kita, dia ingkar janji, tapi itu teman kita, itu saudara kita. Lalu bagaimana sikap kita kepada dia gitu. Matur sembah nuwun. Mohon penjelasannya. Secara sikap pribadi kita berdoa agar dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berubah menjadi orang yang utuhnya. Tapi secara manusiawinya kita tidak langsung percaya terhadap omongan yang dia bawa. Jadi kalau misalnya Bu, dia pernah berkhianat ketika dia pinjam uang, dia berjanji sebulan dibayar. Tapi lewat dari sebulan dia diam aja. Nah, makanya setelah itu jangan pinjamkan lagi. Cukup sekali itu kena. Dia pernah membohongi Ibu, dia berjanji akan mentraktir Ibu makan. Tapi dia tidak mentraktir makan. Ternyata tidak ditraktirnya Ibu makan. Dia jangan percaya lagi, gitu kan? Jangan percaya lagi. Kecuali kalau ada penjelasannya. Misalnya gini, saya tidak jadi traktir kamu makan lantaran anak saya sedang sakit pas ketika waktu itu. Nah, itu dimaafkan kalau ada alasan syar'i. Saya tidak jadi bayar uang utang saya kepada kamu sebulan yang lalu karena ketika itu suami saya sedang sakit. Suami saya butuh uang itu. Jadi kalau begitu ada alasannya, tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya tidak punya alasan, ya, itu orang-orang munafik itu ya nggak bisa dipercaya lagi. Kalaupun Ibu ingin tahu apa yang disampaikannya benar atau salah, harus cross check dulu. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang disampaikannya. Begitu caranya kita berhadapan dengan orang munafik dan orang fasik. Tapi kalau orang yang tidak pernah bohong sama sekali, ya percaya aja sama dia. Dia tidak pernah bohong. Nggak perlu di cross check atau segala macam. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Mungkin ada yang lain, ada waktu sekitar 10 menit masih, Mbak, atau 5 menit jalan. Monggo. Mumpung ada Ustadznya, monggo bertanya langsung agar mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Pak, kalau kita itu menghindari sahabat kita yang mungkin kalau kita bertemu sama dia itu menimbulkan pikiran negatif gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Boleh apa enggak? Terima kasih, Pak Ustaz. Bagaimana, Bu? Mungkin bisa lebih diperjelas pertanyaannya, Bu? Kan kita punya teman gitu. Nah, teman kita itu setiap kali posting atau bicara itu menimbulkan pikiran negatif itu. Kalau kita meninggalkan dia, maksudnya menjauhi gitu, boleh apa enggak, Pak? Itu namanya jaga jarak, Ibu. Iya, iya. Soalnya kalau berdekatan itu ya menimbulkan pikiran negatif gitu. Soalnya kadang postingannya kurang baik gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jaga jarak boleh Ibu. Jadi malahan kita disuruh sama Nabi Muhammad itu mencari teman yang baik. Ya kan? Ad-dinu ala khalilihi. Seseorang itu agamanya itu sesuai dengan temannya. Jadi kita disuruh memilih teman yang sesuai Bu, yang baik Bu. Jadi kalau temannya ya teman-teman yang ngajak kepada ketaatan lah. Ya teman-teman yang mau majelis taklim lah. Tapi kalau teman-teman yang tidak teman-teman yang mengajak kepada keburukan jangan. Ya kan kita boleh mengatakan enggak gitu. Jangan semua teman mentang-mentang teman-teman. Enggak. Teman itu adalah teman yang membenarkan kita kalau kita salah. Bukan membenarkan ketika kita salah.
Tapi ketika kita salah, kita harus dibenarkannya. Tapi ketika kita salah, dia tidak membenarkan, dibiarkan ketika salah, itu bukan teman. Dan cara melihat teman lagi ketika kita susah, dia ikut susah gitu. Tapi kalau ada teman kan bisa dibawa senang aja. Pas ketika senang itu teman. Tapi pas ketika kita lagi susah dia menjauh. Nah itu susah juga. Jadi ciri-ciri teman itu yang pertama adalah dia adalah membawa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak, paling kurang dia tidak bikin kita berbuat dosa. Atau paling kurang kita tidak berselisih dengan dia, gitu kan. Tapi kalau seandainya kita gara-gara berteman dia, dengan dekat dengan dia malah kita berselisih, lebih baik kita jauh. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, berdekatan itu, kata Imam Syafi'i, berdekatan itu malah menjauh, kata Imam Syafi'i. Maka menjauhlah agar dekat. Ada juga begitu pepatah Imam Syafi'i. Ini mengatakan, kalau kedekat itu malah kalian berjauhan, maka lebih baik kalian berjauhan agar dekat. Kan ada orang kalau berjauhan dia rindu-rinduan, Bu. Lebih baik jauh-jauhan daripada dekat-dekatan. Daripada menimbulkan masalah. Begitu, Ibu. Jadi kalau teman yang tidak bisa ngajak kepada kebaikan, dihindari aja. Jadi bukan Ibu benci tapi dihindari aja. Silakan Ibu. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz. Saya tuh mau menjakatkan gaji saya gitu. Terus kan katanya kalau zakat itu lebih baik dikasihkan kepada keluarga sendiri gitu. Jadi kan atau bagaimana? Tapi tidak, saya ada dengar, saya sendiri kurang paham sebenarnya ini Ustaz. Terus gini pertanyaan saya, bulan kemarin kan saya kan ngasih sebagian uang saya ke saudara, tapi saya itu nggak berani bilang ke dia bahwa ini zakat saya takut dia tersinggung. Tapi dalam hati saya sudah niatkan itu untuk zakat saya bulan ini. Itu bagaimana Ustaz? Apa udah termasuk zakat atau harus ngomong ke orangnya bahwa ini adalah zakat saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut nyinggung perasaan saudara sendiri gitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Kalau saudara Ibu itu Ibu yakin bahwa dia adalah berhak menerima zakat, Ibu tidak perlu sebutkan itu uang zakat Ibu. Tapi kalau Ibu masih ragu bahwa saudara Ibu itu tidak berhak menerima zakat, masih ada orang yang lebih berhak lagi dari saudara-saudara yang ada, maka Ibu harus jelaskan kepada dia bahwa itu zakat. Ya kan? Karena di antara saudara Ibu itu ada yang lebih berhak. Terus mana pertanyaan Ibu? Tadi yang pertama, mana yang lebih bagus, bersedekah, berzakat kepada saudara atau berzakat kepada orang lain? Tentu kepada saudara lebih dahulu. Kenapa? Karena agar mereka itu tidak meminta-minta, agar mereka itu punya wibawa, gitu kan? Punya wibawa. Jadi bersaudara boleh. Yang tidak boleh berzakat itu kepada tanggungan kita, seperti anak, orang tua kita, ke bawah ke atas itu nggak boleh. Suami itu nggak boleh. Suami itu nggak boleh. Bukan tanggungan kita ya. Kalau suami bukan tanggungan Ibu ya. Anak atasnya itu bukan ini. Tapi kalau seandainya saudara, adik, kakak itu boleh Ibu berzakat di situ. Makanya kalau Ibu ragu, Ibu harus jelaskan ini adalah zakat. Biar Ibu bisa memastikan dia berhak menerima zakat atau enggak gitu. Karena kan mungkin tahun dulu dia itu berhak menerima zakat, tapi tahun ini enggak gitu. Apa sebab? Oh, duitnya sudah ada, cuman dia nggak ngasih tahu sama Ibu dia punya duit. Iya, takutnya saya mempermalukan dia gitu Ustaz. Saya jaga perasaan orang itu maksudnya. Tapi dalam hati saya, karena saya tahu biasanya ini saya dana ini saya untuk zakatkan, terus setiap bulan tuh dia minta daripada dia ngutang harus bayar. Jadi lebih baik saya niatkan ini untuk kamu gitu. Tapi saya nggak bilang ini zakat saya. Ya, gitu. Ibu bisa jadi ibunya sekarang. Ibu harus bisa memastikan bahwa dia memang berhak untuk menerima zakat. Atau paling kurang Ibu tanya adik Ibu, kakak Ibu, atau orang yang memata-matainya, dia ini sudah berhak belum menerima zakat gitu. Kalau memang kata kakak adik Ibu segala macam, oh dia berhak menerima zakat, kasihlah. Jadi Ibu harus memastikan dulu bahwa dia itu berhak untuk menerima zakat. Tapi kalau seandainya Ibu tidak bisa memastikan, Ibu ragu, lebih baik Ibu berzakat kepada lembaga. Gitu, Bu. Kalau masih ragu. Kalau Ibu masih ragu, pertama cara membuat Ibu yakin itu tanya kepada orang samping kiri samping kanan. Kalau Ibu masih ragu, tanya betul kepada dia, kamu berhak nggak, mau nggak menerima zakat? Karena kan karena ragu Ibu masalahnya.
Tapi Bu, walaupun ragu sekalipun, tersalah sekalipun dalam masalah pemberian zakat itu ada pahalanya Bu. Saya kasih contoh satu nih. Ada dulu orang yang berzakat Bu. Ada orang dulu berzakat. Apa katanya, malam-malam saya, ya Allah berikan saya tempat agar saya bisa berzakat. Tahu-tahu dia kasih malam-malam kepada orang. Ternyata besok pagi ribut. Apa ributnya? Ternyata zakatnya dikasih ke orang kaya. Jadi orang duduk-duduk, ternyata bukan orang miskin, orang kaya kasih. Apa kata orang besok pagi? Ada orang yang berzakat tadi malam salah kasih, masa dikasih ke orang kaya? Orang kaya itu terdiam aja. Terus malam besok dia juga begitu, ya Allah saya salah ngasih. Ini uang zakat saya lagi, saya ambil dari uang saya sendiri. Tolong kasihkan saya orang yang berhak. Tahu-tahu dikasihkannya malam-malam itu kepada sama pelacur. Pelacur dikasihkannya. Pelacur itu terdiam aja. Terus saya pergi. Tapi ribut lagi. Oh malam tadi orang yang berzakat salah dia sama pelacur. Terus malam ketiga, ya Allah kasihkan saya orang yang berhak menerima zakat saya. Kemudian dikasih, ternyata yang nerima itu adalah pencuri. Malam-malam ada pencuri, malam-malam dikasih. Salah 3 kali dalam zakat itu. Tapi tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Orang yang kaya diberikan kepada orang kaya, akhirnya orang kayanya sadar. Orang yang kayanya sadar ternyata zakat itu penting. Orang yang lebih miskin, orang yang lebih tidak punya uang daripada dia mau berzakat. Saya udah kaya masa nggak mau zakat? Itu seinsaf. Sedang pelacur itu jadi insaf juga. Apa sebab? Kalau ada orang menanggung kehidupan saya, ngapain saya harus jadi pelacur? Kata dia kan. Orang maling juga begitu. Untuk apa saya maling kalau masih ada orang yang mau berzakat? Tiga-tiganya jadi insaf gara-gara salah bayar zakat. Jadi salah pun tidak ada masalah zakat itu. Walaupun memang sangat dianjurkan zakat itu untuk fakir miskin. Tapi salah pun masih diberi pahala. Gitu. Terima kasih Ustadz, karena keterbatasan waktu. Jadi kepada jamaah MPU yang masih ingin bertanya ataupun konsultasi langsung, bisa ke nomor Dompet Du'afa Konset Hotline, ke nomor 52982419. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan. Semoga mau'izatul hasanah ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah doa sekaligus penutup pada Ustaz untuk berkenan memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ya Allah, dan terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Allahumma la tada' lana fihi dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah. Ada yang susah hatinya, maka lapangkanlah hati kami ya Allah. Ada yang tidak bisa menyelesaikannya, selesaikanlah masalah kami ya Allah. Ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ada yang sedang didik anaknya, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha. Ada di antara kami ya Allah yang sudah meninggal dunia, sayangilah ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surga. Ada di antara kami ya Allah yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, yang berhutang ya Allah, maka penuhilah agar kami bisa membayar hutangnya Allah. Ada di antara kami banyak permintaan ini dan itu, baik permintaan di dunia maupun permintaan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah ya Allah permintaan kami di dunia dan permintaan kami juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian acara kajian online MPU pada Ahad sore kali ini. Saya selaku pembawa acara, apabila banyak kekeliruan, baik sikap maupun tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walahul muwafiq illa ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima Bu. kasih Ustaz. Mohon undur diri. Sehat selalu Ibu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya Ustaz. Jeleh Bu ya. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.